Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tualang. Semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya. Amin. Percaya atau tidak percaya, di Indonesia ini masih seringkali dihebohkan dengan cerita-cerita mistis. Salah satunya yaitu cerita tentang orang-orang yang melakukan sebuah pesugihan. Meski pesugihan ini sangat beresiko untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, dan juga sudah jelas sangat dilarang dalam agama, masih saja ada orang yang berani untuk melakukannya. Biasanya, dalam mereka melakukan ritual pesugihan tersebut, maka mereka akan dimintai sebuah persembahan atau sebuah tumbal yang harus dikorbankan kepada makhluk gaib yang menjadi persekutuannya tersebut. Dan tumbal itu sendiri merupakan bagian dari imbalan atau bayaran yang setimpal, yaitu atas hasil dari perjanjian mereka. Dan tumbal pesugihan tersebut juga memiliki berbagai jenis. Nah, berikut ini adalah urutan beberapa jenis tumbal pesugihan dari yang paling ringan sampai tumbal yang paling mengerikan. Untuk itu, mari simak video ini sampai selesai. Nah, di posisi yang ketujuh, yaitu ada tumbal ayam cemani. Tumbal ayam cemani ini bisa dibilang tumbal yang paling ringan di antara jenis-jenis tumbal yang lainnya. Ayam cemani itu sendiri memiliki banyak keunikan, seperti warna tubuhnya yang seluruhnya berwarna hitam, dan konon, ayam cemani ini mempunyai semacam kekuatan mistis yang disukai oleh makhluk halus. Maka tidak jarang, jika ayam cemani ini sering dijadikan sebagai sesajen ataupun tumbal. Terus di posisi yang keenam, yaitu menyusui tuyul. Tuyul adalah makhluk halus yang memiliki sosok bertubuh kerdil, berkepala botak atau gundul. Dan biasanya, tuyul ini difungsikan untuk mencuri uang ke rumah-rumah warga oleh sang pelaku pesugihan tersebut. Namun konon, istri dari pelaku pesugihan ini harus bersedia untuk menyusui atau memberikan ASI kepada si tuyul. Dan konon, yang dihisap oleh si tuyul ini bukan hanya air susunya saja, melainkan ia juga menghisap darah dari orang yang menyusuinya tersebut. Sehingga orang yang menyusuinya itu akan cepat lelah, pucat karena kurang darah, kurus, dan sakit-sakitan. Terus di posisi yang kelima, yaitu berhubungan badan atau menikah dengan bangsa jin. Nah, ada lagi tumbal dalam bentuk atau jenis yang berbeda, yaitu berhubungan badan atau menikah dengan bangsa jin. Dalam melakukan kesepakatan tersebut, pelaku pesugihan ini harus rela menjual tubuhnya untuk disetubuhi oleh jin persekutuannya, dan setelah itu, biasanya ia akan mendapatkan imbalan berupa kekayaan. Bahkan dalam beberapa kasus, pesugihan jenis ini harus dilakukan dengan cara menikah dengan bangsa jin melalui sebuah ritual. Terus di posisi yang keempat, yaitu ada tumbal yang bernama tumbal jiwa. Tumbal jiwa ini merupakan perjanjian dalam melakukan ritual pesugihan dengan cara memotong umur sendiri, yaitu dengan menukarkan umurnya dengan sebuah kekayaan. Mereka yang melakukan pesugihan ini harus rela mengorbankan nyawanya sendiri pada saat mencapai umur yang sudah ditentukan. Maka setelah sampai pada waktu yang sudah ditentukan tersebut, ia akan menjadi budak dari bangsa jin. Dalam arti lain, dia akan menjadi milik bangsa jin dan menjadi tawanan yang kekal hingga hari kiamat tiba. Kemudian di posisi yang ketiga yaitu tumbal orang yang dibenci. Tumbal jenis ini di dalam istilah pesugihan biasanya dinamakan dengan pesugihan tukar guling, di mana pelaku pesugihan ini akan melakukan transaksi jual musuh, yaitu dengan mengorbankan orang yang dibenci sebagai persembahan atau tumbal. Orang yang dijadikan tumbal ini biasanya akan tiba-tiba merasakan sakit yang tidak wajar dan akan susah untuk disembuhkan. Hingga lama-kelamaan, jiwa orang itu akan dibawa ke alam bangsa jin dan kemudian dijadikan budak. Terus di posisi yang kedua, yaitu ada tumbal tukar janin.
Tukar janin atau biasanya disebut juga dengan meteng tembean merupakan salah satu tumbal pesugihan di mana sang ibu yang mengandung anak pertama dan tidak lebih dari 7 bulan harus rela memberikan janin yang sedang dikandungnya untuk diberikan kepada bangsa jin yang menjadi persekutuannya tersebut. Dan setelah itu, si pelaku pesugihan tersebut akan mendapatkan imbalan berupa kekayaan. Untuk posisi yang pertama, yaitu tumbal nyawa keluarga. Tumbal pesugihan ini biasanya disebut dengan pesugihan tutup garwo, di mana pelaku pesugihan tersebut harus merelakan salah satu anggota keluarganya untuk dijadikan persembahan atau tumbal kepada jin persekutuannya. Mereka yang dijadikan tumbal itu bisa istri, suami, hingga anak sendiri, dan setelah itu mereka akan mendapatkan imbalan berupa kekayaan dari bangsa jin tersebut. Nah, sahabat, itulah tadi beberapa jenis tumbal pesugihan yang biasanya dilakukan oleh para pelaku pesugihan yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan. Semoga dari video ini kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya, bahwa jika kita ingin mendapatkan rezeki yang melimpah, maka kita harus kerja keras dan juga berdoa. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya.